Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bersua dalam program Bincang-Bincang bersama LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Kali ini Mbak Im menemui Anda bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan Mbak Im ada Ketua LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibu Mufaroah MSI. Selamat datang Ibu Mu. Terima kasih Mas Baim. Hari ini ada informasi penting yang akan kita sampaikan kepada pemirsa. Ini berkaitan dengan orang tua sahabat anak. Begitu tema besarnya Bu ya. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas tentunya. Dan kita perlu tahu dulu sebelum kita bahas soal bagaimana menjadi sahabat bagi anak, begitu Bu ya. Orang tua itu sebenarnya banyak fungsinya sebagai pendidik ya. Kemudian yang berikutnya lagi sebagai komunikator ya. Artinya ada hubungan komunikasi. Bahkan kita bahas kemarin adalah harus terjalin komunikasi efektif antara anak dengan orang tua. Khawatirnya nanti anak-anak itu justru punya sahabat-sahabat lain selain orang tua. Itu yang kita khawatirkan. Misalnya tentang hal-hal yang sangat penting, yang sangat urgen. Ketika menjelang remaja dia ingin mengetahui apa sih pengertian pubertas, dia tanya bukan kepada orang tuanya. Dia tidak mau curhat pada orang tuanya, padahal dia pengen tahu. Kenapa? Karena biasanya orang tua itu membatasi diri tentang hal itu. Maka dia kemudian lari ke orang lain. Maka dia mencari sahabat-sahabat lain selain orang tua. Dan itu sebenarnya tidak baik dalam sebenarnya lebih bagus dan lebih baik adalah orang tua. Karena bagaimanapun juga ketika orang tua yang menjelaskan, maka itu berbeda ketika orang lain menjelaskan. Apalagi ketika anak itu sahabatnya adalah gadget, maka dia akan mengetahui, ini maaf nih Mas Baim, ini satu kasus nih. Pernah ada laporan di LK3 itu bahwasanya ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya gitu tentang mimpi basah gitu ya. Bahkannya itu kan ketika menjelang remaja ya. Berarti pubertas salah satu ciri-ciri pubertas itu kan adalah kalau laki-laki kan mimpi basah, kalau perempuan kan menarki ya, atau misalnya dia head pertama gitu ya. Maka di situ sebenarnya yang paling bagus, yang paling baik ketika seorang anak sudah bertanya kepada sang ibu atau sang ayah, maka secepatnya itu dijelaskan. Tapi kemudian ketika orang tua bilang, itu nggak usah lah gitu, itu hal yang tabu, kamu nggak boleh tahu itu kemudian itu nggak baik, kamu belum waktunya gitu. Maka nanti sebenarnya dia sudah pada saat itu sudah pengen tahu itu, atau bahkan sebenarnya sudah tahu, tapi pengen dia sebenarnya pengen lebih memperkuat, pengen tahu sebenarnya mama nih tahu nggak sih tentang itu. Maka sebaiknya dia akan tanya kepada orang tuanya, mamanya atau ayahnya atau orang yang dituakan oleh dia. Maka disitulah kemudian dia lari ke tempat lain. Maka jangan salah ketika suatu saat tertentu ada masalah-masalah yang dialami oleh sang anak, maka dia tidak cerita kepada sang ibu atau sang ayah. Kenapa? Karena pada saat anak butuh, orang tua tidak hadir pada saat itu, tidak datang sebagai sahabat. Padahal tempat apapun keluh kesah dari seorang anak, cerita apapun sebenarnya, baik sedih, senang maupun bahagia dan lain sebagainya, itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah bercerita kepada orang tua. Memang sudah banyak terjadi kasus dan ini bukan rekayasa, memang bukan faktanya rekayasa, demikian, Bu, ya? memang faktanya demikian. Artinya maka sekarang itu salah satu ketika fungsi orang tua itu tidak betul-betul direalisasikan dengan baik, maka sebenarnya ketahanan keluarga itu tidak sulit untuk terwujud. Artinya salah satu untuk mewujudkan ketahanan keluarga itu dengan cara kita betul-betul mengetahui dan melaksanakan, merealisasikan tentang fungsi keluarga itu. Salah satunya adalah bahwasanya keluarga sebagai sahabat bagi anak, sahabat atau teman bagi anak. Bahaya sekali kalau memang anak sudah waktunya untuk mengetahui sesuatu, tetapi orang tua justru malah mengerem, begitu ya, atau bahkan menahan tidak menyampaikan, karena dianggap itu tidak penting atau dianggap itu bahkan kadang-kadang orang tua itu mungkin membatasi diri ya untuk terlalu banyak untuk misalnya berkomunikasi dengan si anak gitu ya. Dari sisi psikologi, dari sisi memang keilmuan, dari ilmu pengetahuan juga orang tua ini memang harus menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak. Pastinya perlu. Karena anak apalagi zaman sekarang, anak kalau misalnya tidak kita kasih tahu secepatnya, maka dia akan mencari tahu melalui IT, melalui dunia gadget. Apalagi sekarang sudah sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Jadi dia pasti akan mencari itu. Karena memang anak itu kan keinginan tahuannya luar biasa. Apalagi anak remaja itu berarti itu masa-masa mencari identitas dirinya. Maka secepatnya orang tua untuk hadir sebagai sahabat
gitu, agar dia bisa justru sebenarnya sumber-sumber ilmu itu kalau bisa dari orang tua. Ya. Betapa senangnya, betapa bangganya ketika seorang anak itu memfigurkan orang tuanya. Jadi maksudnya figur yang memang dia adalah, oh, aku pengen lo seperti orang tuaku. Kenapa? Ketika aku tanya sesuatu maka dia tahu. Ketika misalnya aku sedih, maka dia hadir untuk memberikan sebagai sumber kebahagiaan, misalnya orang yang menghibur gitu. Apakah ada kriteria khusus kepada pemirsa yang sekarang berstatus sebagai orang tua agar bisa menjadi sahabat bagi anak? Iya, satu, kita nih kadang-kadang sulit untuk menjadi pendengar yang baik, Mas Baim. Padahal salah satu kriteria menjadi seorang sahabat itu adalah harus mau mendengarkan. Bukan, kita ini kan selalu ingin didengarkan. Jadi kadang-kadang kita selalu macam mana ini aku harusnya begini gitu. Tapi ketika anak pengen begini, nggak usah lah. Jadi maksudnya tuh artinya apa, bahwasanya salah satu kriteria seorang sahabat itu adalah mau menjadi pendengar yang baik. Satu. Yang kedua, memang orang tua sebagai konselor ya, tempat anak berkonsultasi, bertanya dan lain sebagainya. Pendengar yang baik itu mendengarkan dulu apa yang dia keluh kesahkan, baru kemudian bila perlu dia memang membutuhkan satu solusi, maka kita berikan solusi itu. Itu adalah pendengar yang baik. Ya, syaratnya tidak banyak gitu, kriterianya tidak banyak, itu yang simpel utama, ini ya. Itu yang paling utama. Iya. Karena memang selama ini ternyata dari beberapa kasus yang kami tangani itu, ketika kita coba berkomunikasi dengan si anak korban ya misalnya, maka justru dia bilang bahwasanya aku pengen begini loh, tapi mamaku tidak mau. Kita coba tanya lebih jauh, dia masalah lebih jauh, ternyata si anak bilang bahwasanya dia itu tidak menemukan tempat untuk bercerita. Artinya tidak menemukan tempat yang aman dan nyaman, bahwasanya orang tua itu adalah satu tempat yang aman. Tapi ini kasuistik ya, tidak semuanya. Iya, betul. Makanya sebenarnya ini yang kita sampaikan hari ini adalah bagaimana yuk kita sama-sama sebagai orang tua agar kita itu menjadi sahabat, jadi tidak lari. Kalau lari ke LK3 mungkin masih bagus ya, karena di situ banyak pakar-pakar. Tapi justru malah kalau yang lari ke LK3 mereka yang bermasalah gitu, sudah menjadi korban baru kemudian ke LK3. Betul sekali. Kalau syukur-syukur ke LK3 itu justru sharing ya sebenarnya, mereka tidak punya. Pengennya sih ke LK3 itu tempat sharing, bukan hanya ketika mereka sudah bermasalah, udah akut masalahnya datang ke LK3, itu susah loh Mas Baim. Apalagi kalau kasusnya nanti adalah berhadapan dengan hukum ya, itu lebih susah lagi. Artinya kalau bisa itu justru kita jangan sampai nanti hal yang kayak berbau-bau hukum, berbau-bau hal itu tuh dihindarilah. Maka sebenarnya adalah kita bisa menemukan seseorang atau tempat itu untuk kita, nggak ada manusia hidup sendirian. Betul. Pasti dia butuh orang lain yang dia merasa nyaman, merasa aman untuk bercerita. Siapapun itu, jangankan anak remaja, jangankan anak-anak ya, tapi orang tua pun juga seperti itu. Saya juga butuh teman, butuh sahabat untuk berkeluh kesah, bercerita. Karena memang manusia itu kan makhluk sosial ya. Betul. Jadi makhluk sosial itu kan harus punya hubungan dengan orang lain. Tidak bisa hidup sendirian. Iya. Pada prinsipnya LK3 siap menjadi teman gitu ya, sahabat teman. Bagi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya LK3 itu bisa meminimalisir ya permasalahan. Jadi kata saya sangat setuju dengan Mas Baim, bukan hanya ketika punya masalah datang ke LK3, tapi bagaimana untuk mengantisipasi mencegah permasalahan kemudian datang ke LK3 begitu. Jadi kita bisa sharing gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ada masalah itu kita kadang-kadang prosesnya agak lebih lama. Tapi kalau prosesnya adalah mengantisipasi pencegahan itu bisa sharing bersama-sama gitu. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari Ibu, kita ingin tahu tips, trik ataupun masukan kepada seluruh orang tua agar bisa menjadi sahabat bagi anak. Oke, baik. Ayo kita bersama-sama menjadi sahabat bagi anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu mencari sahabat lain. Maka kita harus berbangga hati ketika anak-anak itu bangga kepada kita bahwasanya orang tua itu adalah sebagai sahabat bagi dirinya untuk berkeluh kesah, sedih maupun senang ya, bahagia maupun duka ya. Itu artinya memang orang tua hadir. Dan ayo kita menjadi orang tua yang harus siap untuk menjadi pendengar bagi anak-anak. Tidak hanya ingin didengarkan, tapi siap untuk mendengarkan. Baik, terima kasih banyak Bu Mufaroah MSI, luar biasa sekali pesan-pesannya. Ketua LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Sampai ketemu kembali. Iya, insya Allah. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya Mas. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat terus. Ya, harus sehat dan semangat. Yang terakhir adalah bahagia. Betul. Baik pemirsa, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih juga atas perhatian Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.